Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau selalu peduli dengan kami. Engkau ingin kami tidak binasa, tapi Engkau ingin menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan kami dari segala macam kuasa-kuasa, entah penyakit, entah kuasa kegelapan, entah apapun juga. Kami ingin Kau bebaskan dari segala sesuatu itu sehingga kami dapat mengabdi Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat pikiran. Berkatilah kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang bisu karena kuasa kegelapan, karena iblis. Beberapa hari ini kita mendengar dalam Injil bahwa Yesus menyembuhkan orang dari lumpuh, dari buta, dari segala macam penyakit, dari pendarahan yang begitu lama, yang hampir tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dan Yesus mengingatkan kita bahwa hari ini ada satu hal yang bahwa penyakit kita tidak hanya berasal dari virus, ya, dari penyakit-penyakit lain, tetapi bisa juga karena kuasa kegelapan. Bisa juga karena iblis. Dan itu sungguh ya memberikan kepada kita suatu perspektif baru di dalam hidup kita. Ya ada orang-orang yang memang dibuat demikian. Dan kuasa kegelapan entah karena apa, entah karena orang lain, entah karena apapun juga dalam diri orang itu. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi pegangan kita? Nah, kalau itu bukan hanya penyakit biasa, virus, atau penyakit-penyakit yang normal secara alamiah dialami oleh manusia, tapi oleh kuasa lain, maka kita tidak ada cara lain kecuali kalau kita sungguh mencari dan mendapatkan kuasa-kuasa yang di atas manusia kita. Nah, itulah apa artinya berdoa. Itulah apa artinya beriman. Itulah apa artinya bahwa kita memiliki suatu relasi, entah personal, juga entah bersama-sama, yaitu iman akan Kristus yang telah mengalahkan dan menghancurkan kuasa kegelapan. Sekali lagi, kuasa manapun juga bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Di surga, di langit, di bumi dan di bawah bumi, di gunung, di laut, ya, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan itu harus kita sadari sungguh-sungguh, supaya kita tidak takut terhadap apapun juga. Ya, supaya kita tidak gelisah dan cemas. Yesus berkali-kali meredakan badai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka Tuhan memberikan kepada kita iman itu sudah ada. Ya, ketika kita dibaptis, ketika kita menerima komuni, Ekaristi dan semua sakramentan, iman itu sudah diberikan kepada kita. Iman akan Kristus Yesus sebagai penyelamat, penebus, pembebas dan penguasa, raja dalam hidup kita. Nah, tetapi dari sisi kita juga ada bentuk latihan, gitu loh. Ada bentuk usaha, gitu. Tidak cukup hanya bahwa kita mengandalkan gereja, mengandalkan para pastor, mengandalkan doa orang lain, tapi saya sendiri harus menjalankan itu. Dan itu yang mau disampaikan pada kita dengan virus corona ini, gitu loh. Jadi saya secara pribadi, secara personal, secara individual harus berusaha dengan sendiri-sendiri. Tidak bisa mengandalkan tolong doakan saya. Meskipun itu benar dan bagus. Tapi secara pribadi Yesus menuntut itu ke imanmu menyelamatkanmu. Iman pribadi tapi iman bersama. Coba kita lihat ketika beberapa orang membawang gotong orang yang lumpuh dan meletakkan di bawah kaki Yesus. Iman kalian menyelamatkanmu. Ya, nah itulah bagaimana iman itu tumbuh harus dilatih.
ada bagian dari diri kita yang harus kita korbankan, kita menjalankan itu supaya, karena ini merupakan suatu latihan, sekali lagi ini merupakan suatu latihan. Ya. Ketika orang melatih terus-menerus, maka orang menjadi ahli. Ketika seorang montir yang baru belajar harus dilatih terus-menerus sampai akhirnya dia sungguh-sungguh menguasai bahan itu. Demikian juga dengan hidup rohani kita, maka disebut spiritual exercises. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Tuhan meminta bagian dari kita bahwa kita harus berusaha mencari, menemukan, ya, meluangkan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk membuat iman kita itu tumbuh, berkembang. Nah, kedua, harus disadari bahwa ketika kita sakit, ketika kita menderita, itu pikiran, perasaan, tubuh kita itu tak mampu, tidak banyak mampu untuk berpikir dengan logis gitu loh. Bahkan untuk berdoa sekalipun agak susah karena kita terfokus kepada apa yang sedang kita alami. Pikiran kita menjadi kacau, perasaan kita menjadi kacau, ya. Penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita itu menjadi kacau balau, maka seperti badai gitu loh. Jadi kemampuan panca indera kita dilemahkan. Nah, disitulah kita harus masuk kepada dunia yang lebih dalam, itu dunia batin, dunia roh kita. Ya. Dan itulah pentingnya mengapa saya berkali-kali mengajak Anda untuk mendaraskan, merapalkan doa singkat, hanya singkat, datanglah Roh Kudus. Atau juga darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku. Doa singkat ini kita latih supaya batin kita, roh kita itu bekerja gitu. Ketika kita dalam keadaan yang tidak mampu berbuat apa-apa, roh itu berdoa untukku. Ya. Jadi sekali lagi saya mengajak Anda supaya sementara kita sedang berdoa ini, ya, sedang melatih ini, maka roh kita akan ditumbuhkan, akan dihidupkan, akan dikuatkan lagi. Ya. Paham saudaraku yang terkasih, mari sekali lagi saya ajak Anda bersama-sama, ya, untuk melatih gitu loh. Supaya roh kita yang dalam diri kita nanti berdoa untukku, maka harus terus-menerus dilatih, terus-menerus dilatih. Datanglah Roh Kudus. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku. Sembuhkan keluargaku. Ya. Dan itu bagi yang sakit juga demikian, bagi yang sakit coronavirus, doakan terus dalam hati, karena dia nggak akan bisa. Coba lihat dia mau berdoa apa, dengan buku, dengan apa, tidak bisa. Tapi hatinya yang harus berdoa. Nah, saudara, di depan saya ini ada rosario. Kalau Anda ingin semakin serius dalam hidup doa, saya menjalankan doa ini adalah doa, ya, saya ganti dengan Bapa kami. 2 kali putaran. Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya sampai 100 kali. Itu menunjukkan pada kita bahwa kita serius mohon ampun kepada Tuhan, mohon Bapa sendiri yang bekerja lewat putranya Yesus, lewat Bunda Maria, lewat Roh Kudus, bekerja untuk kita semua di saat-saat yang tidak mudah ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama, jangan lupa ketika kita sakit, kita sulit sekali berdoa. Apalagi pikiran kita, perasaan kita, dan pusing segala macam. Itu semua membuat kita tidak mampu, tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Maka mulailah dari sekarang. Ketika segala kemampuan panca indera kita tidak mampu, maka roh dalam diri kita yang berdoa. Ya, kita lihat dalam diri Santo Yakub. Ya, dia ketika sedang tidur bermimpi sekali lagi juga. Itu juga Yusuf juga dalam perjanjian lama bermimpi, dan Yosef juga bermimpi. Artinya segala kemampuan daya-daya manusiawi kita, daya panca indera kita tidak mampu lagi, tetapi roh dalam diri kita tumbuh dan berkembang sehingga bisa mengenali apa yang dilakukan oleh dikehendaki Allah pada kita. Yosef, ya, itulah. Jadi semakin lama saudaraku, apalagi kalau kita lihat dalam perspektif hidup doa, ya, dalam perspektif hidup doa kita harus masuk ke dalam dunia Roh Kudus, dunia meditasi, pikiran, perasaan, segala daya-daya manusiawi kita tidak mampu lagi, kita tidurkan seperti Santo Yosef, tidurkan semua itu supaya nanti roh kita hidup. Maka seliping Yosef yang
patung Yosef yang tidur itu mengandaikan supaya pikiran kita, perasaan kita, seluruh daya panca indera kita ditidurkan supaya roh kita menjadi hidup. Itu tujuannya. Dan semua latihan-latihan rohani, membaca kitab suci, kemudian doa rosario, hening, diam, membangkitkan roh dalam diri kita itu supaya kita hidup, supaya roh itu hidup, bekerja dan berdoa untukku seperti kata Paulus. Semoga Anda dan saya di saat-saat seperti ini berani mengorbankan waktu. Ya, kalau kita mau bersama-sama doa serius untuk menghilangkan katakanlah COVID ini untuk diriku sendiri, untuk keluargaku dan untuk dunia. Ya, kita berdoa untuk dunia sekarang ini. Semakin banyak kita berdoa untuk dunia, untuk gereja, untuk para pastor, untuk para imam, biarawan dan semua awam semua yang sakit. Ya, cobalah, mari kita berkorban sebentar. Kita doakan rosario ini. Ya, dengan doa Bapa Kami, gantikanlah rosario dengan doa Bapa Kami selain doa rosario biasa Bunda Maria, ya. Tambahkan itu, ya. Kita mohon supaya Bapa di surga lewat Bunda Maria, lewat Yesus, lewat Roh Kudus, lewat para kudus, lewat Padre Pio, ya, yang pada waktu itu juga mengalami virus flu Spanyol, disembuhkan dengan kuasanya yang stigmatanya bekerja untuk kita. Semoga Anda semua, kita semua digerakkan. Ini serius, ya. Sekali lagi, kematian berada di depan kita, entah siapapun juga, kita tidak tahu. Yang sudah divaksin 2 kali pun bisa terpapar dan bisa wafat. Ya, jadi justru ini mengajak kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Tuhan. Ya, tidak lagi sembarangan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama, semoga Anda dan saya berani meluangkan waktu untuk bersatu dengan Kristus dan Tuhan dalam doa-doa kita. Dan kita mohon rahmat, kesembuhan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk siapapun juga. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Dan semoga rahmat Tuhan lewat tangan hamba-Mu ini sampai kepada mereka semua yang mendengarkan firman dan sabda ini. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.